Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Susnato MSI atas kesempatannya. Saya ingin memaparkan materi sedikit tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan imaterial dunia dan akhirat. Syariat adalah ajaran tentang hukum manusia dengan manusia dan alam sekitar yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Islam memiliki pandangan bahwa harta atau kekayaan bukanlah indikator kesuksesan seseorang. Kepemilikan harta bahkan merupakan bentuk ujian dari Tuhan untuk membuktikan apakah manusia mampu menjaga amanah atau tidak. Wujud konkret yang diharapkan dari ekonomi Islam adalah pertama, adil, dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara, baik dalam kompensasi, hak hidup layak, dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Kemudian kedua, tumbuh sepadan, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Ketiga, bermoral, ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Keempat, beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Islam mengakui bahwa kelangkaan sumber daya itu memang terjadi, namun demikian tugas ekonomi bukan sebatas mengalokasikan sumber daya yang langka tersebut, namun juga mengupayakan penyelesaian terhadap penyebab dasarnya, yaitu pertama, ketidakmerataan distribusi sumber daya. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Secara alamiah, Tuhan menganugerahkan keberagaman pada ciptaannya untuk menguji siapakah manusia yang dapat bersyukur dan bersabar. Terdapat daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam atau kaya akan tenaga kerja dan keahlian. Di sisi lain, terdapat pula daerah-daerah yang miskin sumber daya. Islam mengajarkan mereka yang diberi kelebihan untuk bersyukur, yaitu dengan menggunakan sumber daya tersebut secara baik, termasuk membaginya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedua, manusia memiliki kemampuan terbatas yang berpotensi serakah. Ketidaktahuan terhadap informasi bisa membuat pilihan alternatif menjadi berkurang. Ketika dulu belum ada teknologi internet, kita hanya bisa mengandalkan informasi dari telepon atau berita televisi untuk mengetahui apakah jalan yang kita akan lalui macet atau tidak. Namun demikian, kini telah berkembang teknologi. Deteksi kemacetan dapat diakses melalui Google Maps, sehingga kita mendapat informasi lebih cepat dan tepat mengenai posisi kemacetan. Setiap manusia memiliki hawa nafsu atau kecenderungan untuk memenuhi keinginannya, yang baik ataupun yang buruk. Dominasi hawa nafsu dalam pengambilan keputusan dapat berakibat pada penggunaan sumber daya melebihi dari yang dibutuhkan, seperti pemborosan, penyalahgunaan sumber daya seperti minuman memabukkan atau perjudian, atau pembiaran terjadinya perusakan sumber daya seperti penebangan liar. Ketiga, manusia menghadapi trade-off dalam memilih tujuan hidup. Seringkali perbuatan buruk memberikan kenikmatan dalam jangka pendek dan belum tentu dampak buruknya langsung dirasakan seperti berjudi, mencuri, riba, merampas, dan juga menipu. Acap kali kita harus memilih antara kepentingan sesaat dan kepentingan jangka panjang, antara kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga dan sosial, antara kepentingan material dan kepentingan spiritual, antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Terdapat 4 pokok peran pemerintah dalam perekonomian Islam, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dalam mekanisme pasar, yaitu terdiri dari menyediakan infrastruktur pasar menuju efisiensi seperti menghilangkan berbagai hambat persaingan seperti pungli, koalisi, kartel, dan semacamnya. Kemudian kedua, memfasilitasi implementasi nilai-nilai Islam dalam mekanisme pasar seperti pelembagaan zakat, pelarangan riba, judi, spekulasi berlebihan, dan bisnis haram. Ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaku pasar agar berkomitmen terhadap moral Islam. Kemudian kedua, peduli lingkungan dan mengatasi kerusakan pasar, terdiri dari memberikan regulasi terkait kebijakan insentif dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan oleh para pelaku pasar. Misalnya, insentif akses permodalan atau perpajakan bagi produsen yang ramah lingkungan. Terus juga menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Pada umumnya, mekanisme pasar murni memiliki kecenderungan memfasilitasi keinginan kelompok kaya karena potensi laba yang tinggi, namun kebutuhan rakyat miskin tidak terlayani. Ketiga, menyediakan barang publik yang diperlukan. Terdiri dari menyediakan infrastruktur untuk terwujudnya standar hidup layak minimum berbasis maslahat. Kemudian juga menyediakan layanan publik dan akses setiap individu untuk beraktivitas ekonomi sesuai syariah. Dan juga mengelola kekayaan publik seperti energi dan kebutuhan dasar. Keempat, yaitu mendorong proses distribusi dan redistribusi kekayaan dan pendapatan. Terdiri dari menjamin terlaksananya inti redistribusi yang diwajibkan oleh syariah seperti sistem zakat dan sistem warisan. Melaksanakan redistribusi kekayaan atau pendapatan melalui pajak dan subsidi. Kemudian juga memberikan insentif kepada pelaku pasar untuk melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan seperti wakaf, infak, dan sedekah. Kebijakan ekonomi Islam dikategorikan menjadi kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan kebijakan dalam ekonomi Islam lebih luas, yaitu tujuan ekonomi pada umumnya dan tujuan untuk penegakan syariah dalam ekonomi. Oleh karena itu, setiap instrumen kebijakan fiskal maupun moneter harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan seperti tingkat bunga spekulasi dan insentif perjudian. Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang diatur dengan hukum syariah, menerapkan prinsip syariah dan berpegang pada etika dan moralitas Islam. Aturan syariah berkaitan dengan penghindaran terhadap hal-hal terlarang, terutama masyir, riba, dan gharar. Baitul Baal merupakan lembaga penerima zakat, infak, dan sedekah dan sekaligus menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang berorientasi bisnis dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dengan usaha skala kecil. Mungkin sekian video yang bisa saya paparkan atau saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.